Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema sejarah Muhammadiyah dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dari masa kejayaan Islam hingga pembaharuan. Materi ini mencakup beberapa bagian penting, yaitu pendahuluan, pembaharuan dunia Islam, masuknya Islam ke Nusantara, dan berdirinya Muhammadiyah. Yuk langsung saja kita simak videonya sampai akhir. Pengertian dan nama Muhammadiyah. Secara etimologis, Muhammadiyah ini berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Nama ini dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan agar menarik perhatian masyarakat dan menjadi sarana dakwah untuk menjelaskan ajaran Islam murni. Selanjutnya adalah terbelakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, tepatnya di Kauman, Yogyakarta, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang nama aslinya itu Muhammad Darwis. Latar belakang berdirinya ini antara lain karena pertama itu gara-gara kemunduran umat Islam yang terjebak dalam tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kedua, lemahnya pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, ketidakaturan dalam pendidikan dan organisasi keagamaan. Keempat, tantangan kolonialisme dan penyebaran misi Kristen. Selanjutnya ada visi dan misi dalam Muhammadiyah. Visinya ini berisi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misinya yang pertama untuk menegakkan tauhid murni, kedua memahami agama secara rasional, ketiga menyebarluaskan ajaran Islam, keempat mewujudkan amalan Islam dalam kehidupan nyata. Gerakan dan kegiatan Muhammadiyah ini bergerak dalam pertama itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kedua pendidikan Islam modern di mana menggabungkan agama dan pengetahuan umum, ketiga pelayanan sosial seperti mendirikan PKU atau penolong kesengsaraan umum. Terus keempat ada pengajian perempuan, sejak awal merintis Aisyah sebagai wadah gerakan perempuan. Tokoh dan pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dipengaruhi oleh pemikiran para pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Beliau mengajarkan pemahaman kritis terhadap Al-Quran dan menolak fanatisme serta taklid buta. Pemikiran beliau ini sangat menekankan pada ijtihad dan Islam sebagai agama yang membumi. Selanjutnya, perkembangan organisasi di Muhammadiyah ini berkembang pesat dan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Sistem musyawarah organisasinya berubah dari rapat tahunan menjadi muktamar 5 tahunan. AD atau ART Muhammadiyah mengalami beberapa revisi seiring waktu, termasuk perubahan asas ke Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1985. Namun dikembalikan lagi ke asas Islam pada muktamar tahun 2000. Ciri khas dan sumbangsi Muhammadiyah sendiri ini, yang pertama, gerakan Islam ini modernis dan berkemajuan. Kedua, menekankan pentingnya organisasi sebagai instrumen dakwah yang terinspirasi dari Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ketiga, memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Selanjutnya kita akan bahas sebuah perjalanan panjang umat Islam dari puncak kejayaan jatuh ke dalam keterpurukan hingga lahirnya gerakan pembaharuan yang mengubah wajah dunia Islam. Masa kejayaan Islam ini dimulai pada abad 7-13 Masehi. Pada masa ini Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Islam bukan hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga peradaban. Kejayaan Islam berlanjut di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah,
bahkan sampai Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Ilmu pengetahuan, filsafat, astronomi, kedokteran, seni bangunan, sampai perpustakaan megah seperti Darul Hikmah, semua tumbuh pesat. Nama-nama besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, hingga pendiri Universitas Al-Azhar adalah bukti keemasan itu. Masa kemunduran di pasca abad 13 Masehi. Sayangnya, kejayaan itu mulai meredup pada tahun 1213 Masehi. Di sini Islam kehilangan kekuasaan di Spanyol. Dan tahun 1258 Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Sejak itu dunia Islam mengalami kemunduran baik secara politik, ekonomi, pendidikan, bahkan akidah. Menurut Lothrop Stoddard, yang tersisa hanyalah masyarakat yang terpuruk, yaitu pertama karena pemerintah despotik, kedua pendidikan macet, ketiga ekonomi lumpuh, dan akidah yang tercampur khurafat. Munculnya gerakan pembaruan. Melihat kondisi ini, lalu lahirlah semangat tajdid, yaitu pembaruan. Dalam istilah Muhammadiyah, tajdid ini berarti dua hal, yaitu pemurnian dan pengembangan. Pemurnian terjadi dalam bidang akidah dan ibadah, sementara pengembangan terjadi dalam bidang sosial, akhlak, dan kemasyarakatan. Gerakan ini muncul karena kesadaran akan penyimpangan ajaran Islam dan dominasi taklid buta. Solusinya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta membuka pintu ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pembaharu dunia Islam. Ada banyak tokoh yang mendorong gerakan ini, seperti Ibnu Taimiyah yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan menentang praktek khurafat. Selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani, yaitu pelopor pan-Islami yang mengajak persatuan umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya ada Muhammad Abduh yang moderat dan ingin menjadikan Islam yang relevan dan kemajuan zaman. Terus selanjutnya pembaruan pada abad 20 dan peran Muhammadiyah. Di Indonesia, Muhammadiyah ini hadir sebagai gerakan tajdid. Memasuki 100 tahun kedua, Muhammadiyah menghadapi isu-isu global seperti gender, pariwisata, filantropi, dan menjawabnya dengan pendekatan baru seperti lewat media populer, novel, film, dan komik. Ini adalah fase ketiga Muhammadiyah, menyebarkan Islam dengan pendekatan modern tapi tetap berlandaskan tauhid. Umat Islam pernah berada di puncak peradaban dunia, tetapi juga pernah jatuh ke titik nadir. Hari ini, gerakan pembaruan memberi harapan baru. Jalan menuju kebangkitan adalah kembali kepada ajaran murni, terbuka pada ijtihad, dan menjawab tantangan zaman dengan ilmu dan amal. Pernah nggak sih kita mikir, kok bisa ya Islam jadi agama mayoritas di Indonesia? Apakah karena penjajahan, perang, atau ada cara lain? Nah, di penjelasan kali ini kita akan bahas sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia, dari awal banget sampai masa penjajahan dan pergerakan nasional, di mana awal masuknya Islam di Indonesia itu sekitar abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Yang pertama membawa Islam ke Nusantara itu bukan pasukan perang, tapi para pedagang. Mereka datang ke Arab, Persia, lalu Gujarat, sampai dari Cina. Saat berdagang, mereka juga menunjukkan akhlak dan nilai-nilai Islam yang membuat masyarakat lokal tertarik. Nah, bukti masuknya Islam ke Indonesia ini bisa dilihat dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik yang bertahun 1028 Masehi, dan juga makam Sultan Malik Saleh di Aceh pada tahun 1297.
Cara Islam menyebar di Indonesia itu bukan lewat paksaan, tapi lewat berbagai cara yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pertama, lewat perdagangan. Pedagang muslim ini membentuk komunitas dan secara tidak langsung menyebarkan agama Islam. Kedua, lewat perkawinan. Banyak sekali perdagangan muslim yang menikah dengan bangsawan lokal. Dari sini kita tahu Islam makin cepat diterima oleh masyarakat. Ketiga, lewat pendidikan. Pesantren-pesantren didirikan oleh para ulama dan jadi pusat pembelajaran Islam. Contohnya pesantren Ampel Denta dan Giri di Jawa Timur. Keempat, lewat seni dan budaya. Seperti Wali Songo menggunakan wayang, lagu-lagu tradisional, sampai adat istiadat untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Kelima, lewat tasawuf. Ajaran-ajaran sufistik atau spiritual Islam sangat cocok dengan masyarakat Indonesia yang sebelumnya sudah mengenal ajaran mistik dan kepercayaan lokal. Apa sih peran Wali Songo? Kalian pasti gak asing kan sama Wali Songo. Mereka ini adalah 9 wali besar yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ada Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan lainnya. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang sangat bijak, menghargai budaya lokal dan tidak memaksa. Salah satu contohnya yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan pertunjukan wayang untuk menyampaikan pesan keislamannya. Islam di masa penjajahan. Ketika Belanda datang di abad ke-17, penyebaran Islam ini sempat terganggu, tapi para ulama nggak tinggal diam. Pesantren berubah jadi pusat perlawanan, santri menjadi pejuang, ulama jadi pemimpin perang. Belanda pun kewalahan dan menerapkan politik adu domba antara ulama dan pemimpin adat. Belanda bahkan membawa salah seorang orientalis bernama Snok Horgronje yang pura-pura masuk Islam dan mempelajarinya untuk mengontrol umat Islam dari dalam. Ia menyarankan agar Islam dibatasi hanya di urusan ibadah saja dan tidak boleh menyentuh politik, Islam dan pergerakan nasional. Pada abad ke-20 ini, umat Islam mulai bangkit lewat organisasi. Lalu lahirlah Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi lainnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh seperti Haji Umar Cokroaminoto, Agus Salim, dan Abdul Muiz muncul sebagai pemimpin bangsa, di mana perjuangan umat Islam pun mulai masuk ke ranah politik, pendidikan, dan sosial, bukan hanya lewat perlawanan bersenjata. Inilah awal mula gerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi, Islam di Indonesia ini tidak datang lewat pedagang, tapi lewat perdagangan, pendidikan, budaya, dan dakwah yang damai. Itulah kenapa Islam bisa diterima luas oleh masyarakat Nusantara dan tetap hidup berdampingan dengan budaya lokal sampai sekarang. Selanjutnya ada materi keempat. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah serta pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kondisi umat Islam di Indonesia mengalami kemerosotan dalam hal pemahaman agama, pendidikan, dan sosial. Kolonialisme Belanda membawa tekanan politik, ekonomi, dan budaya, sementara kristenisasi makin gencar dilakukan melalui pendidikan dan bantuan pemerintah kolonial. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah sendiri ini berasal dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, terutama setelah tadabbur dalam terhadap Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ia prihatin melihat kondisi umat Islam yang diliputi taklid, syirik, bid'ah, dan tidak bersatu. Ia merasa perlu adanya gerakan terorganisir untuk membenahi keadaan ini. Terus selanjutnya ada faktor objektif dan eksternal, di mana faktor ini meliputi pertama itu ketidaksesuaian ajaran Islam dengan praktik masyarakat akibat pengaruh lokal dan kolonial. Kedua itu karena keterbelakangan umat Islam di bidang pendidikan dan ekonomi.
Ketiga, ada modernisasi barat yang menyebarkan sekularisme dan liberalisme. Ketiga, ada kristenisasi yang didukung pemerintah Belanda. Keempat, sistem pendidikan kolonial yang sekuler yang meminggirkan ajaran Islam. Profil dan kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri ini lahir dengan nama Muhammad Darwis di Yogyakarta tahun 1868. Ia belajar agama sejak kecil, kemudian memperdalam ilmu ke Mekah, belajar dari berbagai ulama. Ia aktif mengajar, membangun surau, serta memperjuangkan pembaharuan arah kiblat sesuai kaidah ilmiah. Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah tahun 1911 dengan metode modern dan aktif dalam organisasi Budi Utomo serta Jamiat Hayat. Melalui interaksi dan dukungan organisasi-organisasi tersebut, ia mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 sebagai wadah perjuangan dakwah. Gagasan dan pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, pertama itu pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan, kedua pembaruan arah kiblat, ketiga Islam harus diwujudkan dalam aksi sosial yaitu kesalehan sosial, ketiga rasionalisasi pemahaman Al-Quran dan hadis, terus kelima ada rekonstruksi etos kerja dan metodologi keislaman, keenam, kebenaran Islam selaras dengan ilmu dan realitas sosial. Ketujuh, mendorong ijtihad dan kembali ke ajaran murni.